pagi bagi kita semua. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan sedikit materi kami tentang semantik. Alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Olanviana Golan. Nama saya Priska Manado. Nama saya Yeni Marisma Sinaga. Nama saya Istri Mikael Huta Gaul. Sekianlah hasil perkenalan singkat kami. Kita langsung masuk ke dalam materi. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna atau unsur inti bahasa. Contohnya, kata kepala bisa bermakna bagian tubuh atau pimpinan. Objek kajian semantik mengkaji tentang makna kata, frase, kalimat hingga wacana. Contohnya, makna kata makan dapat berubah sesuai dengan konteks kalimat. Sintaksis, semantik, dan pramantik memiliki hubungan erat. Sintaksis mengatur struktur, semantik mengkaji struktur, sedangkan pragmatik mengkaji struktur pemakaian konteks. Makna leksikal adalah makna dasar suatu kata yang tercantum di dalam kamus dan tidak bergantung pada konteks. Contohnya, buku berarti kumpulan kertas yang berisi tulisan atau gambar yang dijilid. Makna gramatikal adalah proses morfologis atau sintaksis seperti afiksasi, reduplikasi, dan susunan kata. Contoh yaitu ajar menjadi pengajaran. Makna denotatif merujuk pada nilai objektivitas yang muncul dari nilai dan rasa. Makna ini sering digunakan dalam bahasa ilmiah agar tidak menimbulkan tafsiran ganda. Makna konotatif adalah makna tambahan yang mengandung nilai rasa dan penilaian sosial. Contohnya itu api bermakna semangat. Makna referensial adalah makna yang memiliki acuan nyata di dunia luar bahasa. Kata tersebut dapat menunjukkan objek atau konsep yang dapat dikenal. Contoh, rumah dan kursi. Makna non-referensial tidak memiliki acuan konkret tetapi berfungsi sebagai menghubungkan makna bahasa. Contohnya seperti dan seperti. Makna konseptual, makna merupakan bentuk kronologis penghaman menjadi suatu kata. Contohnya segitiga, bentuk di sisi tiga. Makna asosiatif muncul dari pengalaman, budaya, dan kebiasaan sosial penutur. Makna ini tidak bersifat universal. Contohnya, hitam diasosiasikan dengan duka. Makna idiomatik adalah makna ungkapan yang tidak bisa dijelaskan dari arti kata-kata penyusunnya, sehingga harus dipahami secara utuh. Contohnya, angkat tangan sama dengan menyerah. Makna kiasan merupakan makna tidak langsung yang menggunakan perbandingan atau simbol untuk menyampaikan makna tertentu. Contohnya, tulang punggung keluarga. Polisemi terjadi ketika satu bentuk kata yang memiliki beberapa makna yang masih saling berkaitan secara kontekstual. Homonymi, kesamaan bentuk dan bunyi kata yang maknanya tidak saling berkaitan. Homofon adalah kata yang bunyinya sama, tetapi ejaan dan makna yang disampaikan berbeda. Homogram adalah kata yang tulisannya sama tetapi ejanya berbeda, kadang dengan pengucapan berbeda, contoh apel atau buah upacara. Sinonim menunjukkan hubungan makna yang mirip antara dua kata atau lebih. Contohnya, indah dan elok. Antonimi adalah kata yang berlawanan, contohnya itu secara multa dan secara tingkat, contohnya besar dan kecil. Hiponimi adalah hubungan hierarkis antara satu makna yang memiliki makna khusus dan makna umum. Contoh, elang hiponimi dari burung. Ambiguitas semantik muncul ketika satu ujaran memiliki lebih dari satu penafsiran makna. Contohnya, adik ibu guru itu cantik. Reduksi makna adalah pengulangan makna yang tidak menambah informasi baru. Dalam ilmu ilmiah, reduksi makna dianggap tidak efektif. Contohnya naik ke atas. Perubahan makna terjadi karena adanya perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Contohnya itu viral. Perluasan makna terjadi ketika makna kata menjadi lebih luas dari makna asalnya. Pergeseran makna adalah perubahan makna secara signifikan dari makna awal. Makna afektif berkaitan dengan sikap dan perasaan penutur terhadap sesuatu. Makna stilistika adalah makna yang muncul karena
pilihan kata sesuai gaya bahasa dan situasi. Misalnya kata meninggal dipakai umum, sedangkan kata wafat dipakai lebih formal dan sopan. Makna konotatif muncul karena kebiasaan kata tertentu bersamaan dengan kata lain, contohnya hujan deras. Makna tematis ditentukan oleh penempatan informasi dalam kalimat. Fokus kalimat memengaruhi penafsiran makna, contohnya buku itu dibacaan. Relasi makna membentuk sistem semantik dalam bahasa, sehingga makna tidak berdiri sendiri. Relasi ini memperkuat pemahaman bahasa secara menyeluruh. Semantik merupakan kalimat yang mengkaji makna yang muncul dari gabungan kata dalam struktur tertentu. Makna kalimat tidak selalu merupakan jumlah kata, contohnya itu kalimat pasif. Semantik wacana mengkaji makna teks secara utuh, bukan per kalimat. Kohesi dan koherensi menjadi kata kuncinya. Contoh yaitu teks narasi. Konteks semantik sangat menentukan ujaran. Tanpa konteks, semantik dapat keliru ditafsirkan. Contohnya itu dengan sekali di sini. Makna figuratif adalah makna yang tidak termasuk secara harfiah, contohnya hatinya baku. Semantik dan budaya saling berkaitan karena bahasa memiliki cerminan nilai budaya masyarakat. Semantik dalam sastra menekankan makna simbolik dan interpretatif, makna tidak tunggal. Semantik dalam pendidikan membantu siswa memahami konsep dasar bahasa secara tepat dan membantu siswa dalam menentukan bahasa. Semantik dalam komunikasi menentukan keberhasilan penyampaian pesan. Pendekatan semantik meliputi pendekatan leksikal, struktural, dan kontekstual dalam memahami makna. Semantik menegaskan bahwa maknanya adalah inti bahasa dan pemahamannya sangat penting dalam linguistik, pendidikan, dan komunikasi. Sekian hasil materi semantik yang dapat kami paparkan pada pagi hari ini. Semoga materi tersebut dapat berguna bagi kita ke depannya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.